Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, materi IPA pertemuan yang ketiga ini yang akan kita bahas adalah induksi elektromagnetik. Namun sebelum bahas, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, kita lanjutkan. Apa sih tujuan daripada pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran setelah selesai pembelajaran, siswa dapat satu, yaitu apa? Mendefinisikan induksi elektromagnetik. Yang kedua, menjelaskan GGL. Yang ketiga, menjelaskan pengertian generator. Yang keempat, menjelaskan pengertian transformator. Yang kelima, membedakan trafo step up dengan trafo step down. Yang keenam, siswa dapat menghitung suatu tekanan pada suatu lilitan. 7. Memberi contoh produk teknologi kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari. Yang 8. Menyebutkan manfaat medan magnet pada berbagai hewan. Nah, itulah 8 tujuan pembelajaran pertemuan ketiga ini. Induksi elektromagnetik itu apa? Peristiwa timbulnya arus listrik atau beda potensial karena adanya perubahan garis gaya magnet dan kumparan disebut induksi elektromagnetik. Tegangan yang dihasilkan oleh peristiwa induksi elektromagnetik disebut dengan gaya gerak listrik atau disingkat GGL atau induksi. Baik, kita perhatikan gambarnya. Ada magnet di sini, ya. Magnet batang, kemudian ada kumparan, ya. Kemudian juga dihubungkan dengan yaitu galvanometer untuk mengetahui beda potensial. Nah, bagaimanakah nanti kalau batang magnet kita masukkan, kemudian kita keluarkan, ya, maka reaksinya apa? Ya. Nanti bagaimana bila batang magnet dimasukkan dan dikeluarkan dalam kumparan, maka dihubungkan dengan motor. Bagaimana kita lanjut slide. Nah, magnet batang apabila dimasukkan ke dalam kumparan mengakibatkan jarum pada galvanometer akan bergerak kemana? Menyimpang ke arah ke kanan atau positif karena ke kanan. Kita lihat rangkaiannya, yaitu ada apa ini? Yaitu berupa lilitan, kemudian ada galvanometer, kemudian ada masukkan, ya, kita masukkan apa? Batang magnetnya, maka jarumnya menuju ke kanan. Berikutnya, bila magnet batang ditarik keluar, kumparan
mengakibatkan apa? Jarum pada kalorimeter akan bergerak. Bergeraknya kemana? Yaitu menyimpang. Menyimpangnya kemana? Ke arah kiri atau bersifat negatif. Kita lihat gambarnya. Ada lilitan dihubungkan dengan kalorimeter. Kemudian kita tarik tadi batang magnetnya keluar. Maka jarum pada kalorimeter mengarah ke kiri atau negatif. Nah, bagaimana yang ketiga? Ketika batang magnet didiamkan, tidak digerakkan, atau masuk keluar, maka tidak ada reaksi jarum galvanometer, tetap berdiri lurus. Nah, kita lihat di sini, ya. Jadi kalau nggak dimasukkan, dikeluarkan tetap saja, maka jarum pada galvanometer itu tetap lurus. Lanjutkan, generator dan dinamo. Ya, generator adalah alat yang mampu mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Ya. Nah, generator juga alat yang secara khusus dibuat untuk menghasilkan GGL, ya, gerak listrik atau induksi. Ya. Listrik yang dihasilkan generator berupa arus bolak-balik atau AC, namun listrik AC disebut juga bisa diubah menjadi DC atau arus searah. Baik, generator yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu antara dinamo, generator AC atau tadi arus bolak-balik, dan generator DC atau searah. Lanjut, dinamo generator yang berukuran kecil, contoh dinamo sepeda. Ya. Nah, bagaimana perbedaan generator AC dan generator DC? Yang pertama, generator AC. Kita lihat gambarnya, itu memiliki apa? Yaitu batang magnet sama, yaitu ada N utara, S selatan, kemudian ada cincinnya, kemudian ada yaitu bagian kumparannya. Ya. Ini diingat-ingat, kalau yang AC, generator AC itu cincinnya 2. Kemudian yang generator DC, ya, yang arus searah bagaimana? Sama, memiliki bagian batang magnet utara dan selatan, hanya satu cincin. Diingat-ingat, yang DC hanya satu cincin. Baik, dinamo sepeda. Nah, dinamo sepeda itu adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat sederhana yang menghasilkan arus bolak-balik atau arus AC. Ya. Nah, perputaran roda pada sepeda itu akan menimbulkan gaya gerak listrik atau GGL itu pada ujung-ujung kumparan, sehingga akan menghasilkan arus listrik. Nah, semakin cepat gerak sepeda, maka lampu semakin menjadi lebih terang. Kita lihat, nah, contoh dinamo sepeda dan kehidupan sehari ini sekarang udah jarang, ya, tapi masih ditemukan. Nah, ini bagian-bagiannya, ya, ada roda penggerak sampai yaitu
ada terminal output yang keluar menuju ke balon lampu. Baik. Transformator, apa itu transformator fungsinya? Ya. Fungsi transformator mengatur aliran listrik untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Nah, ini ada dua macam. Yang pertama yaitu step up untuk menaikkan tegangan. Yang kedua, step down untuk menurunkan tegangan. Kita lihat gambarnya ini contoh bentuk trafo atau transformator. Kemudian ini lambang atau simbolnya. Perbedaan step up dan step down. Kalau step up itu lilitan primernya lebih sedikit dibanding dengan lilitan sekunder. Yang kedua, tegangan primer itu lebih kecil daripada tegangan sekunder. Yang ketiga, kuat arus primer itu lebih besar daripada kuat arus sekunder. Kita lihat gambarnya. Nah, input, jadi yang masuk, tegangan yang masuk itu lebih sedikit. Ini kumparannya sedikit. Yang masuk input. Kemudian yang keluar output, tegangannya lebih besar. Maka kawatnya juga lebih banyak. Sehingga dikatakan bahwa trafo step up itu memiliki lilitan sekunder, yang sekunder itu lebih besar daripada lilitan primer. Ini. Baik, kemudian yang step down bagaimana? Yang step down ciri-cirinya satu, lilitan primer itu lebih besar atau lebih banyak daripada lilitan sekunder. Yang kedua, tegangan primernya itu lebih besar daripada tegangan sekunder. Yang ketiga, kuat arus primernya lebih kecil dibanding kuat arus sekunder. Kita lihat gambarnya. Baik, jadi input, tegangan yang masuk itu lebih besar. Makanya kawat gulungnya itu lebih banyak. Sedangkan output yang keluar, tegangan itu lebih sedikit. Jadi besar ke sedikit, step down. Atau cirinya yaitu kumparan atau lilitan sekunder itu kurang atau lebih kecil daripada kumparan yaitu atau lilitan primernya. Soal. Sebuah transformator memiliki 300 lilitan primer dan 30 lilitan sekunder. Jika tegangan pada lilitan primer adalah 200 volt, tentukan yang pertama atau A, tegangan pada lilitan sekunder atau Fs-nya. Yang kedua, jika arus listrik yang mengalir pada lilitan primer sebesar 0,5 mA. Berapakah arus listrik yang mengalir pada lilitan sekunder? C, efisiensinya transformator itu berapa? Yang D, apakah jenis transformator itu? Apakah step up atau step down?
Terjawab. Ya. Diketahui ya, bahwa lilitan primer sebesar 300 lilitan, lilitan sekunder NS 30 lilitan. Kemudian tegangan primer 220. Kemudian kuat arus primer 0,5 mA. Yang pertama ditanyakan apa tadi? Yaitu tegangan sekunder atau VS-nya. Rumus VS sama dengan NP per NS berbanding VP dibagi VS. Maka 300 per 30 berbanding 220 ya, per VS. Maka VS sama dengan 220 kalikan 30 per 300 sama dengan 22. Baik, yang B sekarang yaitu arus sekunder atau IS-nya. IS rumusnya apa? NP per NS berbanding IS berbanding IP. Kita masukkan. Ya, NP-nya 300, NS-nya 30, IS-nya yang ditanyakan, IP-nya 0,5. Ya, maka IS sama dengan 300 kalikan 0,5 kalikan 30 sama dengan 5 mA. Efisiensi transformator nanonya berapa? Sama dengan P out ya, dibagi P in yang masuk ya, dikalikan 100%. Kita tahu bahwa P out itu sama dengan juga V, tegangan sekunder kalikan kuat arus sekunder dibagi yaitu tegangan primer dikali kuat arus primer kalikan 100%. Maka 5 ya, kalikan 22 dibagi 0,5 kalikan 220 kalikan 100% sama dengan 48.400.000. Itu mili ampere. Kalau jadikan ampere bagi 1000 berarti sama dengan yaitu 48.400. Baik D. Ya. Apa step apa ketentuan cirinya? Bahwa tegangan primer itu lebih besar daripada tegangan sekunder. Dan lilitan primer itu juga lebih besar daripada lilitan sekunder. Maka termasuk apa? Transformator apa? Yaitu transformator step down. Kemagnetan dalam produk teknologi. Satu yaitu MRI, singkatan dari Magnetic Resonance Imaging. Menggunakan prinsip apa? Yaitu juga kemagnetan untuk mencitrakan atau mengambil kondisi kesehatan seseorang, misalnya pada bagian tulang atau organ bagian manusia tanpa melalui prosedur pembedahan. Kemudian memberikan informasi. Masuk informasi itu apa yang mau dilihat di bagian tubuh tadi, struktur tubuhnya itu tanpa menggunakan sinar X dan ultrasound. Nah, hasil daripada informasi itu tadi apa? Berupa gambar foto digital. Contoh nih gambar pada manusia ya, misalnya kalian pada tulang belakang. Setelah dimasukkan dalam ruang MRI, dihasilkan seperti ini gambarnya, tulang belulang belakang atau tulang belakangnya mungkin ada yang retak sehingga bagian salah satu organ tubuh ada yang terganggu, tidak bisa digerakkan dan lain sebagainya. Lanjut yang kedua, yaitu mengenai kereta maglev. Ya. Maglev itu sebenarnya singkatan, itu kependekan, perpanjangannya yaitu dari magnetally levitated atau kereta terbang. Karena apa? Ya, kereta maglev ini diterbangkan kurang lebih
10 mm di atas relnya, bukan nempel. Meskipun rel dan kereta tidak menempel, kereta maglev super cepat yang mampu melaju hingga 650 km per jam, tidak akan terjatuh dan tergelincir. Karena apa? Karena kereta maglev menerapkan prinsip gaya tolak menolak magnet, serta didorong dengan menggunakan motor induksi. Contoh ini kereta maglev yang ada di Jepang, kemudian di Cina dan Korea, di Jerman, di Indonesia mungkin beberapa saat lagi. Baik, yang di gambar di bawahnya itu tadi bahwa prinsip kerja kereta maglev itu menggunakan prinsip magnet yang jenis tolak menolak. Ya. Maka itu ada susunan magnet, ada SU, kemudian juga bawahnya ada SU, utara selatan ke selatan. Apabila utara dengan utara itu tolak menolak. Kemudian didorong oleh apa? Yaitu menggunakan motor induksi. Lanjut. Yang ketiga, pembangkit tenaga listrik nuklir. Ya. Nah, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi nuklir. Nah, kerja pembangkit listrik konvensional atau biasa itu hanya menggunakan apa? Itu dengan menggunakan batu bara ya, atau air dipanaskan. Itu menggunakan apa? Batu bara hingga menjadi menguap. Baik, itu contoh daripada PLTN, gambar itu proses produksi yaitu listrik tenaga nuklir. Yang terakhir, ya, pemanfaatan medan magnet pada berbagai hewan. Dilihat halaman 3 LKS yang sudah punya. Ya. Satu, yang untuk apa manfaatnya medan magnet bumi? Untuk migrasi burung. Yang kedua, migrasi pada ikan salmon. Yang ketiga, migrasi pada penyu. Yang keempat, migrasi lobster duri. Yang kelima, navigasi magnet taktotik bakteri. Sekarang yang pertama migrasi burung. Nah, burung ini bisa terbang kemudian kembali ke tempat asal mulanya menggunakan medan magnet, atau kalau zaman dulu itu merpati pos mengatakan surat ya, sudah tahu letaknya sehingga langsung bisa dituju karena menggunakan medan magnet. Tapi apabila leher burung merpati tempel di magnet, nah, burung merpati akan bingung karena sifat daripada magnet itu yang jenis tolak menolak. Baik. Yang kedua, migrasi pada ikan salmon. Ya, juga perpindahan ikan salmon dari tempat satu ke tempat lain atau sudah pindah maupun ke tempat asalnya itu juga menggunakan medan magnet bumi. Kemudian migrasi pada penyu, perpindahan penyu demikian juga. Ya, sudah berjalan sekian kilometer, ratusan mil dari laut ke laut yang lain, bisa kembali semula. Menggunakan apa? Yaitu menggunakan medan magnet bumi. Yang keempat, migrasi lobster duri. Ya, seperti udang. Ini bisa kembali dari arahnya yang mana, ya, dia akan kembali seperti semula atau tempatnya semula. Menggunakan apa? Juga menggunakan medan magnet bumi. Yang terakhir, yang kelima, yaitu untuk navigasi, untuk menentukan arah. Ya, jadi bakteri
magnetotik bakteria ini menggunakan magnet bumi untuk navigasi atau petunjuk arah. Ya. Nah, yang perlu saya sampaikan, sekian, terima kasih. Ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf. Ya. Sebelumnya nanti ada yaitu apa? Kuis atau uji kompetensi yang pertama. Mungkin beberapa saat Pak Guru kirim materinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.